Hai, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sahabat Parani, puji Tuhan kita berjumpa lagi. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, baiklah kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Tentu kabar baik, amin. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka dalam Alkitab kita di dalam Yosua 3 pasal 1 hingga Yosua pasal yang kelima ayat 12 dengan judul perikop dari pembacaan atau renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya percaya bahwa Allah tentu melakukan perkara-perkara besar dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah saudara menyadari bahwa Allah menyertai saudara? Ya, jika Allah menyertai saudara, tentu saudara bisa menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Sebagai manusia, tantangan pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Ya saudara, Allah berkata kepada Yosua terkait dengan nats yang sudah kita baca bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Itu adalah janji Allah kepada Yosua pada saat itu. Ya, Bapak Ibu sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi dari keseimbangan antara bagian kita dan bagian Allah dalam pembacaan dalam nats pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, mempersiapkan diri. Saudara, Allah hendak bertindak dalam cara yang ajaib demi umatnya, yaitu demi umat pada saat itu yang dipimpin oleh Yosua. Ya, tetapi umat itu sendiri memiliki bagian yang harus dilakukan, di mana Yosua menyuruh umat untuk mempersiapkan diri. Yaitu yang pertama, dia memerintahkan kepada umat Israel atau bangsa Israel pada saat itu, yaitu dia mengatakan bahwa kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kemudian juga Yosua mengatakan kepada mereka bahwa mereka juga diberikan tugas untuk memilih orang-orang untuk turut berperan dalam persiapan menyeberangi sungai Yordan. Ya, saudara. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan alam, di mana kita melihat tangan kebaikan Allah atau Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Salah satu hal yang luar biasa yang terjadi adalah saat Yosua bersama dengan umatnya pada saat itu, bersama dengan Musa, mereka menyeberangi sungai Yordan, di mana Allah berjanji akan meninggikan Yosua. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yosua tidak meninggikan dirinya, tetapi pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Ya, saudara, Allah menyediakan setiap keperluan umatnya pada saat itu, di mana ketika pada masa mereka berada di dalam padang gurun, boleh dapat dilihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel pada saat itu, di mana Tuhan mengirimkan banyak pertolongan, memberikan burung puyuh, bahkan juga mengirimkan mana. Tetapi ada masanya Tuhan menghentikan mana itu, sehingga pada keesokan harinya setelah mereka melihat makanan atau hasil dari negeri itu telah habis, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, atau mereka tidak mendapatkan mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, saudara, mereka makan dari hasil tanah Kanaan. Ya, saudara, Allah telah menyediakan banyaknya apa yang menjadi keperluan
umat pada saat itu. Begitupun juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saudara, hal ini menunjukkan kepada bangsa Israel pada saat itu, di mana mereka dari rasa keamanan mereka, yaitu tentang materi, tentang kecukupan diri, dan mungkin dari rasa tidak percaya kepada Allah. Namun keamanan dan kepercayaan kita harus ada di dalam Allah sendiri. Dia, yaitu Allah, selalu menyediakan secara cukup tetapi tidak berkelebihan. Ingat saudara bahwa Allah mencukupi, tidak lebih, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya saudara, dari pembacaan pada hari ini kita belajar bahwa kita boleh melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Yosua pada masa itu. Bahkan kita percaya dan kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan pun akan sempurna dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua yaitu ketika kita mempersiapkan diri kita akan melihat Allah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan saudara, renungan singkat kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Saya percaya biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita terus pegang setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap caramu menolong kehidupan kami yang begitu luar biasa bahkan menakjubkan, di mana Engkau selalu melibatkan kami